Penjaga gawang timnas Indonesia Maarten Paes berpotensi mengisi posisi kiper utama Ajax Amsterdam. Hal ini dimungkinkan usai Ajax Amsterdam kehilangan penjaga gawang utama mereka, Vítězslav Jaros, hingga akhir musim 2024-2026. Dengan situasi ini, posisi penjaga gawang utama Ajax kini terbuka untuk Paes. Absennya Jaros membuka kesempatan bagi Maarten Paes mendapat menit bermain lebih banyak. Kiper timnas Indonesia itu bergabung dengan Ajax pada bursa transfer Januari 2026. Paes menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun. Artinya, ia akan memperkuat klub asal Amsterdam tersebut hingga 2029. Sejak resmi bergabung, Paes belum tampil dalam pertandingan resmi Ajax. Kini peluang untuk tampil sebagai kiper utama semakin besar seiring cederanya Jaros. Kiper 27 tahun itu kembali ke Belanda setelah 4 tahun berkarir di Amerika Serikat bersama FC Dallas. Bagi Paes, bergabung dengan Ajax merupakan impian sejak kecil. Ia mengaku sudah lama mengidolakan klub berjuluk The Golden Zone tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum dapat memastikan jadwal berkumpulnya pemain timnas Indonesia menjelang ajang FIFA Series 2026. Erick menyebut urusan teknis pemanggilan dan waktu TC menjadi kewenangan pelatih kepala John Herdman. FIFA Series dijadwalkan berlangsung pada 23-31 Maret 2026 dan digelar serentak di 8 negara. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Berdasarkan rilis resmi FIFA, Indonesia tergabung satu grup bersama Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Pada laga perdana, skuad Garuda akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di SUGBK Senayan, Jakarta. Turnamen ini juga menjadi panggung debut John Herdman bersama timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas nasional Kanada tersebut ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert yang meninggalkan kursi pelatih kepala pada awal tahun ini. Hingga kini, publik masih menantikan kepastian daftar pemain serta jadwal pemusatan latihan yang akan menjadi fondasi persiapan Garuda menghadapi FIFA Series edisi perdana tersebut. Pemain keturunan Pascal Struijk akan langsung mencetak sejarah andai dirinya mau bergabung dan membela timnas Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan Grade A yang malang melintang di Inggris bersama Leeds United. Sejak pemain 25 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan, banyak yang meminta agar PSSI membujuknya untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, Struijk punya pengalaman bermain di level tertinggi. Selain membela Leeds United, ia juga pernah menimba ilmu di Ajax Amsterdam. Bersama Leeds, Struijk mampu mencatatkan 159 penampilan di berbagai ajang dan berhasil mencetak 14 gol serta 1 assist. Tak hanya jadi andalan, pemain kelahiran Belgia ini juga beberapa kali dipercaya sebagai kapten tim berjuluk The Peacocks tersebut. Struijk sudah dipercaya sebagai kapten Leeds sejak musim 2023-2024. Bahkan di musim 2024-2025, ia kerap dipercaya memimpin rekan-rekannya di Championship. Karena kiprahnya itu tak mengherankan jika banyak yang berharap agar Struijk mau dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Andai dirinya mau dinaturalisasi, maka Struijk otomatis mencetak sejarah sebagai pemain termahal di skuad Garuda. Saat ini, pemain berpaspor Belanda itu memiliki nilai pasar 312,87 miliar rupiah. Nilai pasar itu unggul jauh dari Jay Itzes yang memiliki nilai pasar 130,36 miliar rupiah. Agar Struijk bisa mencetak sejarah itu, maka PSSI harus berjuang keras membujuknya. Shin Tae-yong punya pandangan soal John Herdman yang saat ini menjadi pelatih di timnas Indonesia. Sosok yang pernah menjadi nahkoda tim merah putih itu kini melihat kursi yang pernah didudukinya menjadi milik orang lain. Herdman baru ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia pada awal tahun ini, atau berselang setahun setelah Shin lengser dari jabatannya. Pelatih yang sudah memoles Rizky Ridho dan kawan-kawan sejak 2019 itu punya penilaian soal keberadaan Herdman di skuad Garuda. Menurutnya, hasil bagus tidak hanya datang dari satu faktor saja. Sekarang pelatih timnas baru ya, dan suasananya sangat baik juga. Sudah berubah jadi baik. Dan saya percaya kalau ada dukungan bagus dari para fans sepak bola Indonesia, pasti akan bisa membawa hasil yang bagus juga, kata Shin. Timnas Indonesia belum pernah bermain di bawah arahan Herdman. Tugas pertama pelatih asal Inggris itu akan berlangsung di ajang FIFA Series Maret 2026. Dalam ajang internasional tersebut, timnas Indonesia akan bertemu Saint Kitts and Nevis. Jika bisa mengalahkan kesebelasan asal Karibia itu, maka timnas Indonesia akan menghadapi pemenang laga Bulgaria versus Kepulauan Solomon. Herdman merupakan sosok yang dipilih dari 5 opsi yang sebelumnya muncul.
Mantan pelatih timnas Kanada itu menjadi pilihan PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert yang sudah dipecat pada Oktober 2025 setelah timnas Indonesia gagal di fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia John Herdman dijamin bahagia saat ini, sebab bek FC dan Bosch 21 Damian van Dijk mengaku siap membela timnas Indonesia dan blak-blakan telah dikontak PSSI. Usut punya usut, Damian van Dijk mengaku sudah dikontak PSSI sejak 2022. Ia dikontak PSSI berbarengan dengan Justin Hapner, Ivar Jenner, Zico Soare, dan Rafael Struijk yang sempat dijajal PSSI pada akhir 2022. Dari 3 pemain di atas, hanya Ivar Jenner, Justin Hapner, dan Rafael Struijk yang lanjut membela timnas Indonesia hingga kini. Bagaimana dengan Damian van Dijk? Ia mengaku pernah dikontak PSSI lagi pada musim ini, tapi belum ada kelanjutan lagi. Kata Damian van Dijk, PSSI bilang kalau saya sudah berlatih dengan tim senior profesional, mereka akan kontak saya lagi. Damian van Dijk yang kini berusia 21 tahun terang-terangan tertarik membela timnas Indonesia. Ia berharap mendapat panggilan timnas Indonesia suatu hari nanti. Damian van Dijk yang bermain sebagai bek tengah memiliki tinggi badan mencapai 195 cm. Meski bermain bersama tim U21, Damian van Dijk sudah mendapatkan menit tampil bersama FC Den Bosch Senior yang mentas di Liga 2 Belanda 2025-2026. Pemain muda VfB Stuttgart Laurin Ulrich baru-baru ini ungkapkan bahwa ia tak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Meskipun saat ini fokus pemain berusia 20 tahun itu saat ini adalah bermain untuk Jerman U20. Diketahui Laurin Ulrich merupakan pemain berdarah Indonesia yang saat ini bermain untuk tim muda VfB Stuttgart. Bahkan ia juga sempat bermain 1 kali untuk tim senior Die Schwaben itu. Laurin Ulrich memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya, yang mana kakeknya dari pihak ayah merupakan kelahiran Surabaya. Dengan garis keturunan Indonesia yang jelas, membuat pemain kelahiran Heidenheim, Jerman itu santer dirumorkan untuk memperkuat skuad Garuda. Dalam podcastnya bersama FC Magdeburg, Ulrich mengaku tahu bahwa banyak yang menginginkannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Meskipun ia masih memperkuat Jerman U20, akan tetapi ia juga tak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia di masa yang akan datang. Laurin Ulrich sendiri merupakan salah satu pemain muda yang bertalenta di sepak bola Eropa. Ia juga merupakan gelandang yang bertalenta di Jerman. Tak ayal juga publik sepak bola tanah air sangat ingin Ulrich membela timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda sendiri butuh gelandang berkualitas. Tentu saja cukup menarik jika nantinya Laurin Ulrich suatu saat membela timnas Indonesia. Apalagi Ulrich juga masih bisa memilih untuk memperkuat Jerman. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes diakui sebagai tembok kukuh pertahanan Sassuolo. Media Italia Sassuolo News meyakini Jay Itzes adalah sosok di balik clean sheet Sassuolo saat membungkam Hellas Verona dini hari tadi. Sassuolo mengalahkan Hellas Verona 3-0 di pekan ke-26 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu dihelat di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia pada Sabtu dini hari WIB. Meski tanpa Tarik Muharemovic, duet Jay Itzes dan Sebastian Walukiewicz terbukti solid. Jay Itzes berkontribusi dengan 1 intercept, 11 sapuan, 1 kali memblok tembakan lawan, dan 2 kemenangan dalam duel udara. Media Italia Sassuolo News pun memberi nilai cukup tinggi, yakni 6 untuk Walukiewicz dan 6,5 untuk Jay Itzes. Bek asal Indonesia, Jay Itzes membangun tembok pertahanan, memblokir upaya Kieron Bowie dan rekan-rekannya, serta berkontribusi kepada clean sheet Sassuolo, tulis laporan Sassuolo News. Selanjutnya, Sassuolo akan berhadapan dengan Atalanta. Pertandingan itu akan berlangsung di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia, pada Minggu 1 Maret 2026 pukul 21 WIB. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dijamin bahagia saat ini, sebab 2 calon pemain Timnas Indonesia mulai muncul sebagai mesin gol di Liga Belanda bersama klub masing-masing. Tristan Gooyer yang terbuka membela Timnas Indonesia seperti terlahir kembali musim ini. Musim 2024-2025 bisa dibilang salah satu musim terburuk Tristan Gooyer sebagai pesepak bola profesional. Dibilang musim terburuk karena Tristan Gooyer mengalami cedera ACL sejak awal musim. Padahal jika tidak mengalami cedera, Tristan Gooyer akan menjabat sebagai pemain andalan PEC Zwolle. Terbukti di pekan pembuka Eredivisie 2024-2025, Tristan Gooyer mentas sebagai starter saat PEC Zwolle menjamu FC Utrecht. Sayangnya di menit 26 pertandingan, Tristan Gooyer mengalami cedera ACL.